Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benisa ucapkan selamat hari santri anak. Kalian adalah termasuk santri-santri yang hebat. Dan hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Kita lanjutkan ya nak ya. Semangat belajarnya. Dan jangan lupa setelah melihat video ini kalian berkomentar untuk mengisi daftar hadir, tulis nama dan nomor absen dan kelas berapa ya nak ya. Dan kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah anak-anak kami anak yang solih-solihah. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah memasuki pelajaran kelima, yaitu hidup bersih dan sehat. Dan kita akan mempelajari pada sub A yaitu bersih dan sehat, dan sub B yaitu peduli lingkungan. Anak-anak, yang pertama Bu Nisa akan menjelaskan dulu tentang hadis yang menjelaskan tentang kebersihan dan kesucian dan kesehatan. Anak-anak pernah dengar hadis Nabi? Hadis Nabi itu adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar gak nak? Hadis yang berbunyi an-nadzafatu minal iman. Pasti sudah pernah dengar. Yang artinya adalah kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau kalian menjaga kebersihan berarti termasuk orang-orang yang beriman. Maukah kalian termasuk orang-orang yang beriman? Mau pasti. Untuk itu kalian harus menjaga kebersihan. Dan hadis selanjutnya adalah at-tahuru syatrul iman. Artinya adalah kesucian adalah sebagian dari iman. Kalau an-nadhufatu minal iman itu kebersihan adalah sebagian iman. Dan kalau at-tahuru syatrul iman artinya adalah kesucian adalah sebagian dari iman. Jadi kalian kalau menjaga kebersihan dan kesucian berarti termasuk orang yang beriman. Maukah nak termasuk orang yang beriman? Harus mau. Berarti setiap hari kalian harus menjaga kebersihan dan kesucian dari najis. Nah, anak-anak, Allah itu indah. Allah itu sangat indah dan menyukai keindahan. Keindahan itu artinya kita harus menjaga kebersihan. Kalau sudah bersih pasti terlihat indah, dan kalau sudah indah Allah pasti suka. Selain itu kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Kalau kita menjaga kebersihan pasti hidup kita akan sehat. Untuk itu selalu jaga kebersihan setiap hari. Dan Allah mencintai orang yang bersih dan suci. Kalau kalian bersih dan suci pasti Allah suka dengan kalian ya nak ya. Bersih dan suci itu beda. Kalau suci sudah tentu bersih, tapi kalau terlihat bersih saja belum tentu suci. Itu bersih dan suci. Allah lebih menyukai seorang mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Artinya kalian kalau kuat berarti anak yang suka menjaga kesehatan. Anak yang lemah tidak menjaga kesehatan. Berarti kita harus selain menjaga kesucian dan kebersihan, kita juga harus menjaga kesehatan biar badan kita
kuat dan disayangi oleh Allah. Itu adalah hadis-hadis yang menerangkan tentang kebersihan dan kesucian. Untuk itu kalian harus menjaga kebersihan dan kesucian dan kesehatan. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang bersih dan sehat. Untuk hidup bersih, kita contohnya ada apa yang harus kita bersihkan setiap hari. Yang pertama adalah badan kita, kedua pakaian kita, dan yang ketiga adalah tempat dan peduli lingkungan. Itu 3 yang harus kalian lakukan setiap hari agar badan kita bersih dan suci. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan badan? Yang pertama adalah contohnya memotong kuku agar kuman-kuman tidak masuk ke dalam sela-sela kuku. Jadi, kalau kuku sudah panjang, segera kita potong dan membersihkan hidung kita, membersihkan telinga kita, dan selanjutnya adalah menggosok gigi, termasuk menjaga kebersihan badan. Menggosok gigi yaitu setelah setiap makan dan akan tidur dan bangun tidur, itu menggosok gigi. Jadi setelah makan, sisa-sisa makanan menempel ke gigi kita. Untuk itu kita harus menggosok gigi, dan sebelum tidur dan bangun tidur itu menggosok gigi, termasuk kebersihan badan. Mandi 2 kali sehari, boleh 3 kali sehari dengan air yang suci mensucikan, yaitu pagi, siang, dan sore. Kalau 2 kali berarti pagi dan sore. Itu agar badan kita bersih dan sehat. Jangan malas untuk mandi ya nak, mandi sendiri, tidak boleh dimandikan orang tua. Sudah besar, kalian sudah kelas 2, harus mandi sendiri. Yang ketiga, ini adalah istinja. Istinja itu adalah bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar dengan tangan apa nak? Tangan kiri pastinya. Jadi setelah kencing harus disucikan dulu pakai air. Tidak boleh langsung keluar, tidak boleh langsung pergi. Harus disucikan dengan air dulu, karena itu adalah kotoran-kotoran kita yang setelah kita makan harus kita sucikan agar badan kita juga bersih dan suci dan sehat juga. Selain itu, selanjutnya adalah kebersihan pakaian. Contohnya adalah mencuci pakaian kita setiap hari setelah kita bermain, kita cuci. Setelah dicuci, diapakan nak biar kering? Dijemur. Setelah dijemur agar rapi, agar terlihat rapi tidak kusut, berarti kita apakan nak? Kita setrika agar terlihat rapi dan bersih. Kita lipat. Setelah setrika terus kita lipat dan ditata di almari. Itu menjaga kebersihan pakaian. Dan kita menggunakan pakaian harus dibedakan, mana pakaian untuk sekolah, mana pakaian untuk sholat, dan mana pakaian untuk bermain, harus sendiri-sendiri. Tidak boleh pakaian bermain digunakan untuk sholat karena pakaiannya sudah kotor dan terkena najis. Untuk itu harus dibedakan mana pakaian yang untuk bermain dan mana pakaian untuk sholat. Seragam sekolah pun harus dipakai sekolah saja, tidak boleh untuk digunakan bermain. Jadi harus bisa membedakan mana pakaian untuk sholat, pakaian untuk ngaji, pakaian untuk sekolah, dan pakaian untuk bermain. Itu menjaga kebersihan pakaian. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan tempat dan peduli lingkungan. Contohnya adalah menyapu. Menyapu termasuk membersihkan, menjaga kebersihan tempat
tinggal kita, tempat lingkungan sekitar kita. Selain menyapu, kita juga harus membersihkan kaca. Kaca banyak sekali debu-debu dan bakteri yang menempel. Untuk itu setiap hari kita harus bersihkan. Kalau tidak membersihkan dengan air, cukup dan dibersihkan dengan lap atau sola ya nak ya. Selanjutnya adalah mengepel. Menyapu saja tidak cukup karena debu-debu masih menempel. Untuk itu kita harus mengepelnya agar semua debu dan bakteri segera hilang. Selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu menumbuhkan kuman dan bakteri yang nantinya akan menempel di badan kita. Badan kita nanti sakit. Untuk itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau kita membuang sampah sembarangan, pasti juga akan mengakibatkan banjir. Selanjutnya adalah merapikan tempat tidur kita. Setelah kita bangun tidur, jangan langsung lari keluar, tetapi kita harus merapikan tempat tidur kita. Masa kita yang meniduri tempat tidur, ibu yang membersihkan, yang kalian yang harus membersihkan. Dan selain merapikan, juga harus menyapu ruang tidur kita agar bersih dan nyaman. Selanjutnya adalah menyapu halaman rumah kita. Kalau tadi di dalam rumah, yang sekarang di lingkungan sekitar kita juga harus kita bersihkan. Selain itu, juga kita harus membersihkan almari kita, barang-barang yang ada di dalam rumah kita bersihkan, pasti banyak debu dan bakteri yang menempel. Untuk itu, kita harus membersihkan meja, lemari, meja belajar, dan semua barang-barang yang ada di rumah kita. Dan yang paling penting, setiap hari kita sholat. Untuk itu kita harus membersihkan tempat sholat kita agar terhindar dari kotoran dan najis. Karena syarat sah sholat harus suci. Suci badan kita, suci tempat kita, dan suci pakaian kita. Untuk itu setiap hari kita bersihkan tempat sholat kita. Nah, di rumah kita harus terkena sinar matahari. Agar apa? Agar tidak lembab, agar tidak banyak bakteri. Kalau kena sinar matahari pasti akan tidak lembab ya nak ya, agar rumah kita juga nyaman dan sehat, bersih. Selain itu, kalau peduli lingkungan, kita juga harus perhatian terhadap apa yang ada di sekeliling kita, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan memanfaatkan tanah kosong yang ada di sekitar kita untuk menanami tumbuhan-tumbuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang hidup sehat. Apa saja yang harus kita lakukan untuk hidup sehat? Yang pertama, olahraga setiap hari. Meskipun sebentar, kita harus olahraga agar badan kita sehat dan kuat. Setelah olahraga, boleh juga dengan olahraga berjemur. Ketika berjemur, kalian sambil menggerakkan badan kita agar badan kita juga sehat dan kuat. Selain itu, kita juga harus makan makanan yang bergizi. Tidak boleh makan makanan yang mengandung bahan pengawet atau bahan kimia. Contoh, makan makanan yang sehat, sayur, buah-buahan, nasi, ikan, susu. Itu adalah makan makanan yang sehat agar badan kita kuat dan sehat. Makan teratur ya nak, pagi, siang, dan sore. Selain itu juga kita harus setiap hari mencuci tangan kita agar terhindar dari kotoran dan virus-virus yang menempel. Selain itu juga kita setiap hari harus mengistirahatkan badan kita. Badan kita butuh istirahat, tidak hanya bermain saja nak, kasihan badan kita.
setiap siang harus menyempatkan waktu untuk istirahat. Nah, itulah nak pelajaran hari ini. Selain itu juga ada sholat nak. Sholat itu juga termasuk hidup sehat, badan kita olahraga. Alhamdulillah.